warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ciri kebahasaan teks eksposisi. Sebelum itu, berikut adalah anggota-anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aulia Febriani Putri, nomor absen 4 dari kelas 10 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Aura Kolbihak, nomor absen 5 dari kelas 10 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Paula Mulyani, absen 11 dari 10 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Jubita Nur Maharani, absen 12, kelas 10 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuqatul Akli, nomor absen 15 dan saya berasal dari kelas 10 IPA 1. Ciri kebahasaan teks eksposisi dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah istilah, yang kedua adjektiva, yang ketiga afiksasi, yang keempat verba, yang kelima pronomina, dan yang keenam adalah konjungsi. Ciri yang pertama yaitu istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Contohnya istilah polusi. Istilah polusi mengandung makna pengotoran, baik pengotoran air, udara, dan sebagainya, dan bisa juga mengandung makna pencemaran. Ciri yang kedua yaitu adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang khusus menerangkan kata benda. Contohnya dalam kalimat ia pintar sekali. Kata pintar adalah kata sifat sebab menerangkan kata benda ia. Tetapi kata sekali adalah kata keterangan karena menerangkan kata sifat cantik. Yang ketiga ada afiksasi. Afiksasi atau pengimbuhan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada awalan, yang kedua sisipan, yang ketiga akhiran, dan yang keempat afiks gabung, dan yang kelima adalah konfiks. Konfiks adalah gabungan antara awalan dan akhiran yang melekatnya bersama-sama. Dan sedangkan afiks gabung adalah gabungan antara awalan dan akhiran yang melekatnya pada kata bentukannya tidak secara bersama-sama. Selanjutnya ada tabel untuk memudahkan kita memahami kata imbuhan. Yang pertama ada jenis prefiks. Jenis prefiks ini bisa menambahkan imbuhan dengan kata men. Contohnya adalah tulis bisa menjadi menulis. Yang kedua ada infiks. Infiks bisa menambahkan kata atau Di sini contohnya adalah gigi. Gigi ketika ditambahkan imbuhan menjadi gerigi. Dan yang ketiga ada surfiks. Surfiks bisa ditambahkan dengan imbuhan i. Dari awalnya panas menjadi panasi. Yang keempat ada konfiks. Konfiks bisa ditambahkan dengan imbuhan ke dan an pada awal dan akhiran kata. Contohnya di sini adalah ramai. Ramai jika ditambahkan imbuhan ke dan an menjadi keramaian. Dan yang terakhir ada afiks gabung. Afiks gabung bisa ditambah dengan imbuhan an. Contohnya adalah pembaca. Jika ditambahkan dengan imbuhan an maka menjadi pembacaan. Dan berikutnya ada jenis kata yang dianalisis afiksasinya. Yang pertama ada ciri adjektiva atau kata sifat. Yang kedua adalah ciri nomina atau kata benda. Dan yang ketiga adalah ciri verba atau kata kerja. Yang keempat yaitu verba. Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Kata kerja verba dapat dibagi 2. Pertama, kata kerja transitif. Kata kerja yang membutuhkan pelengkap atau objek semisal memukul bola. Kedua, kata kerja intransitif. Kata kerja yang tidak membutuhkan pelengkap semisal lari. Yang kelima ada pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada kata benda, berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina. Jenis pronomina. Jenis pronomina yang pertama ada jenis pronomina persona atau kata ganti orang. Pronomina orang pertama tunggal, contohnya saya, aku. Pronomina orang pertama jamak, contohnya kami, kita. Pronomina orang kedua tunggal, contohnya Anda, kamu. Pronomina orang kedua jamak, contohnya kalian. Pronomina orang ketiga tunggal, contohnya dia, beliau. Pronomina orang ketiga jamak, contohnya mereka. Jenis kedua dari pronomina yaitu pronomina pemilik.
Contohnya, akhiranku, akhiranmu, akhirannya. Jika digabungkan dengan kata buku, maka akan menjadi bukuku, bukumu, bukunya. Jenis yang ketiga yaitu pronomina penanya. Contohnya, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan penanya lainnya. Jenis pronomina yang terakhir yaitu pronomina penunjuk. Contohnya, ada penunjuk umum yaitu ini dan itu. Ada penunjuk tempat yaitu sini, situ, sana. Ada penunjuk ihwal yaitu begini dan begitu. Yang keenam adalah konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Jenis-jenis konjungsi. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif. Contohnya, dan, atau, tetapi, serta. Yang kedua, konjungsi subordinatif. Contohnya, setelah, jika, karena, sehingga. Yang ketiga adalah konjungsi korelatif. Contohnya, baik, maupun, tidak hanya, tetapi juga. Yang keempat adalah konjungsi antar kalimat. Contohnya, namun, setelah itu, sebaliknya, selain itu. Dan yang terakhir adalah konjungsi antar paragraf. Contohnya,